Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nabila Lestari dari kelas 2019A dengan NIM 1905155729. Mata kuliah Media Pembelajaran, materi teks ulasan. Pembahasannya bagian pertama, apa itu teks ulasan? Bagian kedua, tujuan teks ulasan. Bagian ketiga, ciri-ciri teks ulasan. Bagian keempat, struktur teks ulasan. Bagian kelima, kaidah kebahasaan teks ulasan. Bagian keenam, jenis-jenis teks ulasan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan juga dapat disebut review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Menurut Gerot dan Wicknell tahun 1994, Hyland dan Diani tahun 2009. Materi selanjutnya, tujuan teks ulasan. Pertama, memberikan informasi yang komprehensif terkait sebuah karya. Kedua, untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan karya yang diresensi. Ketiga, memberi pertimbangan kepada pembaca sebelum mereka memilih membeli atau menikmati sebuah karya. Keempat, memberi kemudahan para pembacanya untuk mengidentifikasi hubungan antara karya yang satu dengan karya yang mirip. Selanjutnya, ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Kedua, membahas latar belakang dan hubungan dengan karya lain. Ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. 4. Memiliki penilaian kelebihan dan kekurangan. Kelima, terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Selanjutnya, struktur teks ulasan. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku. Kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya. Ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Keempat, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Kelima, kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti yang dikemukakan oleh tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 168. Pertama, menggunakan konjungsi penerang, contohnya bahwa, yakni, yaitu. Kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti semenjak, sejak, kemudian, akhirnya. Ketiga, konjungsi penyebab seperti karena, sebab, oleh karena itu. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi dan saran pada bagian akhir teks yang ditandai oleh kata hendaknya, harus, jangan, sebaiknya. Selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, ulasan buku. Dibedakan menjadi dua, yakni jenis sastra, novel, roman, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif seperti biografi, ilmiah, dan esai. Kedua, ulasan film. Merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya seperti serial TV, sinetron, dan sebagainya. Ketiga, ulasan pementasan. Merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan seperti teater, pentas musik, pentas tari, wayang, dan sebagainya. Kita masuk kepada contoh teks ulasan film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata dan disutradarai oleh Riri Riza. Judul resensi, ulasan film Laskar Pelangi. Identitas. Judul film Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, sutradara Riri Riza, produser
Mira Lesmana. Tahun diputar 2008. Distributor Mals Production dan Mizan Production. Durasi 120 menit. Pendahuluan atau orientasi. Film ini merupakan salah satu wujud karya seni yang paling digemari oleh masyarakat. Film, jika diproduksi dengan tepat, dapat memberikan hiburan sekaligus mengedukasi penontonnya dengan berbagai pesan kuat yang disampaikan melalui ceritanya. Salah satu film dengan kriteria tersebut adalah Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza. Sementara itu, ceritanya diangkat dari novel dengan judul yang sama dan ditulis oleh Andrea Hirata. Isi ulasan atau resensi. Cerita dimulai saat Ikal kembali ke kampung halamannya yang berada di Pulau Belitung. Ia kemudian menceritakan masa kecilnya di sana. Saat pertama kali masuk ke sekolah SD Muhammadiyah, di sana ia bertemu dengan 9 sahabatnya yang kelak disebut dengan kelompok Laskar Pelangi. SD Muhammadiyah, tempat Laskar Pelangi bersekolah, adalah sekolah tertua di daerah Belitung. Sekolah itu sangatlah kecil, bobrok, dan tidak layak jika dibandingkan dengan sekolah lain seperti sekolah PN Timah. Ironi mulai terbentuk saat kemiskinan melanda warga sekitar, padahal PN Timah mengeksploitasi kekayaan tanah mereka. Namun suka dan duka mereka hadapi bersama. Dengan tersendat-sendat sekolah, terus bertahan dengan murid-murid cemerlang. Mereka yang dijuluki dengan Laskar Pelangi oleh Ibu Hamzah, salah satu guru di sana. Disinilah alur utama yang menyejukkan hati dimulai. Bagaimana mereka semua harus tegar dan bertahan menghadapi segala keterbatasan yang menyelimuti usaha mereka untuk belajar. Kelebihan film atau evaluasi. Kisah sehari-hari daerah terpencil menjadi kekuatan terbesar dari film ini. Pengemasannya dalam alur cerita yang mengalir sederhana namun mengena. Dan keindahan Pulau Belitung juga menjadi pesona tersendiri dari sisi sinematografi. Kekurangan film, terdapat penjelasan yang kurang lengkap mengenai bagaimana Lintang memperoleh ilmu yang luar biasa, bahkan hingga mengetahui nama Latin dari tumbuhan tertentu. Padahal sekolah mereka adalah sekolah yang terpencil. Penutup atau rangkuman, melalui kisah persahabatannya yang menghangatkan dan perjuangannya terhadap berbagai kekurangan, film ini menjadi sangat menarik dan bermakna untuk ditonton. Ceritanya dapat menginspirasi dan dapat memotivasi tersendiri bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan berbagai kelebihan yang telah kita miliki. Cerita yang apik dari sang penulis dan sinematografi yang estetis dari sutradaranya membuat film ini menjadi sangat bagus. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.